Dalam bercocok tanam, sukses dengan modal yang besar itu sudah biasa. Yang luar biasa itu sukses panen besar dengan modal yang serendah-rendahnya. Kalau perlu, cukup hanya modal benih saja. Contohnya seperti saya ya, modal benih saja ini mencapai hasil panen yang luar biasa. Kalau modal sangat rendah, otomatis nilai keuntungannya pun akan semakin besar. Percaya deh teman-teman, yakin sekali video ini akan berguna sekali, bermanfaat sekali ya untuk kalian-kalian yang ingin bercocok tanam dengan modal benih saja. Kalian dapat menyimak tayangan video saya sampai selesai, biar nanti kalian paham. Bicara kalau nggak ada bukti, tentu akan membuat ragu ya teman-teman ya. Tuh lihat, kubis saja padahal di daerah panas ini ya, mampu tumbuh dengan sangat baik ya. Dan kemudian lihat tanaman cabai-cabai saya, tuh ya. Semuanya subur-subur sekali dan serangan hamanya ini dapat terkendali secara alami tanpa kita harus membeli obat dan pupuk-pupuk di luaran sana. Metode yang mau saya uraikan ini, lihat, untuk bercocok tanaman nangka ya. Buahnya lebat dan tidak pernah putus. Yuk kita lihat risetnya. Nih perhatikan ya. Nanti kalau buahnya ini sudah habis, lihat ini generasi berikutnya ya, teman-teman bisa lihat. Tuh, dia nanti akan berfokus terhadap pembuahannya lagi. Jadi gini, sehelai gulma ataupun rumput liar sekalipun tak akan mampu ditumbuhkan oleh media tanam kita atau tidak mampu ditumbuhkan oleh tanah tanpa keberadaan unsur hara. Nah, petani cerdas, kita harus mengetahui lebih lagi, jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi sumbernya unsur hara ini adalah dari kotoran-kotoran hewan yang berada di dalam tanah. Dari seluruh aktivitasnya, perkembangbiakan, ya, terus kemudian mati di situ, makan di situ, buang kotoran di situ, akhirnya tercipta unsur hara. Nah, maka dari itu, pemberian pupuk-pupuk ini sebetulnya tanpa kita ketergantungan di luaran sana ya, itu bisa kita lakukan dan nanti kinerjanya itu akan lebih tahan dengan menggunakan pupuk-pupuk alami saja. Nah, mulai sekarang, jika teman-teman tidak ingin ketergantungan dengan pupuk-pupuk di luaran sana, sebaiknya kalian dapat menambahkan kotoran ternak ya di media tanam kalian sebelum kalian tanami. Maka bahan yang pertama, yang nomor satu adalah kotoran ternak. Dan yang kedua, sebelum kita membuat media tanam, kita jangan memusuhi rumput-rumput ataupun gulma-gulma yang ditumbuhkan oleh tanah. Nah, jadi tanah menumbuhkan gulma-gulma ini bukan tanpa sebab. Dia sedang memperbaiki struktur dirinya yang kurang baik, supaya nanti akan kaya nutrisi ya teman-teman, supaya ada kehidupan di dalamnya, karena dengan keberadaan gulma ataupun rumput-rumput ini akan memberikan daya serap pada akarnya sehingga mineral ataupun yang disebut dengan kadar air, nitrogen, fosfor, dan kalium ini akan bertahan di permukaan tanah. Jadi tanpa keberadaan gulma mengakibatkan tanah mudah sekali untuk kering ya, karena tidak ada bantuan daya serap dari akar. Nah, maka dari itu kita bisa memanfaatkan gulma-gulma ini karena banyak memberikan nutrisi pada semua tanaman. Kita dapat mengkondisikannya dengan cara manual, mencabut ya, mencangkul atau kalian membajaknya, tapi jangan lupa untuk dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, kalian bisa mengeringkannya terlebih dahulu atau kalian dapat menimbunnya, kalian juga dapat membakarnya. Tapi harus mengembalikan ke tempat semula. Karena tumbuhnya gulma-gulma ini diinginkan oleh tanah, ini sudah menjadi proses alamiahnya seperti ini untuk memperbarui struktur keadaan dirinya yang kurang baik. Nah, yang pertama, manfaat gulma ini dapat menggemburkan tanah, jadi dapat menjadi kompos ya, yang paling dominan. Lalu yang kedua, ini mengandung nutrisi yang sangat penting bagi semua tanaman.
Lalu dengan kandungan gulma, ini juga terdapat zat-zat penting yang dapat menanggulangi serangan hama secara berlebih. Karena setiap gulma memiliki kandungan dan zatnya yang berbeda. Malah banyak di antara kita ya selama ini resah dengan keberadaan gulma-gulma. Padahal dengan keberadaan gulma justru di situ ada sumber kehidupan bagi tanaman untuk generasi selanjutnya. Jadi bahan yang pertama adalah kotoran ternak, bahan yang kedua adalah gulma ya. Semuanya nanti akan kita jadikan sebagai pupuk. Bahan yang ketiga, kita harus tahu. Jadi untuk mempertahankan tingkat kelembapan pada media tanam kita, lihat ya teman-teman ya, ada arang-arang di sini ya, ada abu ya teman-teman. Kita dapat menggunakan abu bakaran sampah organik, bisa menggunakan daun-daun kering, ranting-ranting kering, atau bakaran kayu ya teman-teman. Juga teman-teman bisa menggunakan sekam bakar. Nah, tujuannya selain dapat menggemburkan tekstur tanah, ini juga dapat memberikan filter dari pori-pori tanah, sehingga nanti rongganya tidak terlalu lebar. Karena kalau pori-pori tanah ini terlalu lebar, ketika terik matahari terlalu panas atau suhu panas terlalu membakar, dapat mengakibatkan tingkat kekeringan yang lebih cepat. Nah, maka dari itu karena mengingat sumber makanan pokok bagi tanaman adalah mineral ataupun kadar air itu sendiri, maka yang harus kita lakukan adalah mempertahankan mineral di sekitar media tanam kita. Nah, bahan yang ketiga kalian dapat menggunakan abu. Nah, seperti itu ya. Dan teman-teman, bahan yang keempat, ketika kalian sudah mencampurkan dulu ya, kalian campurkan. Nah, setelah ada kehidupan, ini yang terakhir, kalian dapat menggunakan cacing tanah. Cari cacing tanah seperlunya ya. Ketika bahan media tanam kalian atau pupuk kompos kalian sudah menyatu dengan tanah dan sudah muncul gulma-gulma kecil seperti ini, kalian taburkan cacing tanah di bawahnya supaya nanti menahan tingkat kelembapan. Dan dengan keberadaan cacing tanah ini akan dapat menciptakan unsur hara seperti mikroorganisme ataupun bakteri baik pengerat dan pengurai pada tanah yang lainnya ya. Jadi kotoran dirinya ini nanti akan dapat menciptakan unsur hara juga kesejukan sehingga nanti tanaman kita ini akan tumbuh dengan sangat baik. Nah, begitulah cara dasar kita menyiapkan media tanam. Bahkan kalau hanya untuk bercocok tanam cabai, sayur-sayuran, timun, seperti terong ya, sampai masa panen tidak perlu melakukan pemupukan ulang lagi. Jadi modal benih saja, kesuksesan yang nyata untuk panen lebih besar ini sudah ada di hadapan. Nah teman-teman, kalau kalian sanksi, kalian dapat mencobanya dengan skala kecil terlebih dahulu ya, supaya nanti ketika kalian menapaki dan sudah masuk di ladang yang besar, kalian tidak ada lagi keraguan karena sudah kalian praktekkan sendiri. Baik teman-teman, saya rasa ulasan saya sampai di sini dan semoga ini akan memberikan kemanfaatan bagi siapapun yang melihat tayangan video ini. Salam cinta tanaman organik, cintai dan lestari semesta alam.